Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz, para ikhwah dan tulab sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian Tib Nabawi, pengobatan ala Nabi, ya, kajian sehat holistik, ya, kajian Arab klasik, ya, kesehatan Arab klasik. Ya, semoga kajian kita ini memberi manfaat untuk yang menyampaikan dan tentunya kepada semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Dan mudah-mudahan kajian ini juga menjadi pemberat, ya, amal kebaikan bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ikhwah dan tulab sekalian, malam ini tema kita masih pada bab Zam-Zam, ya, atau air Zam-Zam. Dan untuk pembahasan malam ini kita akan membahas yaitu air Zam-Zam dan rahasia mukjizat ilahi. Ya. Jadi dari judul ini tentunya sudah bisa kita tangkap informasi secara sederhana bahwa air Zam-Zam ini bukan air yang biasa-biasa saja, melainkan air yang luar biasa, ya. Air Zam-Zam bukan sekedar mata air biasa yang kemudian mengeluarkan air yang biasa, melainkan ianya adalah mata air yang muncul atas izin Allah melalui sebuah proses yang luar biasa yang mana disebut dengan mukjizat, ya. Kita tahu pada pertemuan sebelumnya bahwa munculnya air Zam-Zam itu adalah asbab dari kehausannya dua orang hamba Allah yang saleh, yaitu ibunda Ismail, ya, alaihissalam, dan juga Ismail itu sendiri yang masih bayi saat itu, ya. Nah, di tengah padang pasir yang sangat gersang, tidak ada kehidupan, ya, tidak ada manusia lain di saat itu. Ketika bekal mereka telah habis, maka kemudian mereka merasakan kehausan yang sangat berat. Sehingga kemudian datanglah pertolongan Allah di detik-detik akhir, di saat ibunda Ismail Hajar telah melakukan upaya yang begitu kuat sampai harus melakukan usaha untuk mencari
dari satu bukit ke bukit yang lain yang dikenal dengan Bukit Marwah dan Safa, Safa dan Marwah, sampai dengan 7 kali bolak-balik. Ini tentu bukan usaha yang ringan. Di dalam kondisi sedang kehausan, di bawah terik matahari yang sangat panas, di padang pasir yang gersang. Lalu datanglah pertolongan Allah melalui turunnya malaikat Jibril alaihissalam, yang dengannya Allah mengizinkan hentakan kaki di tempat Nabi Ismail kecil sedang terbaring. Disitulah muncul mata air yang kemudian dikenal dengan hari ini sebutan air Zam-Zam. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, para ustadz, para ikhwah dan para tulab sekalian. Ya. Jadi air Zam-Zam ini adalah memang merupakan mukjizat ilahi. Ya. Sehingga ya, dia begitu memiliki keutamaan. Mari kita lihat ya, seperti apa mukjizat ilahi dari air Zam-Zam ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Hamad ini, beliau kemudian membawakan beberapa riwayat dari para orang-orang saleh, dan juga nanti beliau tidak lupa menengah-tengahkan juga hadis Nabi, beberapa hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang keutamaan air Zam-Zam ini. Ya. Namun sebelum itu, ya, saya akan bacakan dulu apa yang dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair tentang air Zam-Zam. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia menyebut Zam-Zam dengan sebutan Zam-Zam barroh, yaitu air yang bagus dan madmunah, kandungan yang tersimpan dan tidak diberikan pada yang lain. Nah, ini yang keistimewaan Zam-Zam. Yang pertama, bahwa Zam-Zam itu adalah air yang bagus. Artinya dia air yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah jelek, tidak akan pernah menjadi air yang buruk. Ya, karena memang dasarnya air yang bagus. Kemudian madmunah, yaitu air yang kandungannya tersimpan, tidak diberikan pada yang lain. Jadi kandungan air Zam-Zam yang ada padanya tidak ditemukan pada air selainnya. Artinya apa? Kandungan yang lengkap, yang luar biasa dan sangat bermanfaat untuk manusia. Kandungan ini tidak ada pada air lain. Artinya apa? Tidak ada yang menyamai. Ya. Kalau kandungan satu-satu ada, misalnya kandungan mineral, magnesium, kalsium, itu ada di air yang lain, tapi tidak ada yang sesempurna dan sebagus apa yang dikandung oleh air Zam-Zam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para ustadz, para ikhwah dan tulab sekalian. Kemudian apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kami menyebutnya Syiba'ah. Zam-Zam ini sering disebut oleh para sahabat dengan istilah Syiba'ah. Apa itu? Ya, yaitu pengenyang. Ya, Syiba'ah itu pengenyang yang menyebabkan kalau dikonsumsi menjadi kenyang. Maka air Zam-Zam, ketika ada orang lapar lalu meminum air Zam-Zam dengan niat agar ia kenyang, maka insya Allah dia kenyang. Ya, insya Allah dia akan kenyang. Maka orang bisa hidup tanpa makanan selagi ada air Zam-Zam. Nah, ya, tapi jangan coba-coba tidak makan sebulan cuma minum air PDAM. Nah, saya khawatir Anda tidak akan apa? Ya, tidak akan
sehat ya, karena kelaparan yang berat. Tapi untuk Zam-Zam ya, dia mengenyangkan bagi yang meminumnya. Kemudian disebutkan juga oleh Wahab bin Munabbih, diriwayatkan nama-nama Zam-Zam, ia berkata dalam kitab Allah, Zam-Zam disebut sebagai minuman orang-orang berbakti, madmunah, ta'am tum, makanan istimewa, dan syifa saqam, air yang tidak pernah habis. Ya, ini menurut Wahab bin Munabbih. Ya, Zam-Zam ini ya disebut juga dengan istilah ta'am tum, yaitu makanan yang istimewa. Artinya ya makanan yang memiliki kelebihan, kemuliaan. Ya. Syifa saqam, air yang tidak pernah habis, tidak pernah kering. Ya. Masya Allah, ya. Di mana-mana sumur itu kadang-kadang ada masa kering ketika terjadi musim kemarau misalnya. Tapi untuk air Zam-Zam, Masya Allah, ya, dia tidak pernah kering, karena memang air Zam-Zam datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertolongan Allah kepada Hajar dan bayinya yang masih mungil saat itu, yaitu Ismail alaihissalam. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para ikhwah dan tulab yang dimuliakan Allah. Kemudian Ibnu Abbas juga meriwayatkan, di mana beliau berkata, "Salatlah di tempat salat orang-orang pilihan dan minumlah minuman orang-orang berbakti." Kemudian seseorang bertanya, "Di mana tempat salat orang-orang pilihan?" Ibnu Abbas menjawab, "Di bawah talang Ka'bah." Orang itu bertanya lagi, "Apa itu minuman orang-orang berbakti?" Ibnu Abbas menjawab, "Air Zam-Zam, sungguh minuman yang amat mulia." Ya, jadi air Zam-Zam ini disebutkan sebagai air yang diminum oleh orang-orang yang berbakti. Ya, karena memang orang-orang ke Mekah itu dari dulu ya sampai hari ini itu memang niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Dari zaman jahiliyah, Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat untuk orang-orang bertawaf mendekatkan diri kepada Allah, ya. Meski tentu terjadi penyimpangan ya, sampai kemudian Nabi Muhammad diutus untuk kemudian mengembalikan ajaran yang lurus, tauhid yang ya lurus. Nah, air Zam-Zam ini adalah merupakan minuman orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah tersebut, sehingga disebut minuman orang-orang berbakti. Ya. Dan air Zam-Zam adalah minuman yang amat mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di kitab ini juga bahwa ilmu modern menegaskan air Zam-Zam berbeda dengan semua jenis air lain di dunia karena kandungan komposisi Rabbani yang secara khusus disematkan Allah dalam air ini. Karena itu ilmu modern belum mampu mengungkap formula dan rahasia-rahasia air ini, meski komposisinya sudah diketahui. Ya, jadi ilmu modern hari ini, meski sudah mengetahui komposisi yang terdapat pada air Zam-Zam, namun hal itu belum cukup untuk kemudian mengungkap formula
kenapa air Zam-Zam itu begitu luar biasa. Walaupun sudah tahu, oh ini komposisinya ini, tapi belum bisa memberikan sebuah kesimpulan mutakhir yang mampu untuk mengungkap, ya, kenapa air Zam-Zam begitu luar biasa. Karena memang air Zam-Zam adalah air yang datang dengan kandungan komposisi robbani, ya. Maka itu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, air Zam-Zam ini, ya, meskipun mau ditiru tidak akan bisa. Dan memang hari ini sudah ada upaya orang-orang untuk membuat air yang kandungannya sama dengan Zam-Zam, tapi khasiatnya tidak sama. Ya, kemuliaannya tidak sama. Nah itu. Kemudian disebutkan juga oleh Dr. Muhammad Izzat Al-Mahdi, seorang dosen geologi di beberapa universitas Mesir, di mana beliau melakukan beberapa penelitian seputar air Zam-Zam. Maka sampailah ia pada kesimpulan yang menegaskan keunikan air ini karena memiliki banyak keistimewaan yang tidak terdapat pada semua jenis air yang ada di dunia. Jadi air Zam-Zam unik, istimewa. Seluruh air di dunia ini tidak ada yang bisa menyamai keunikan keistimewaan air Zam-Zam. Ya. Nah, apa keistimewaan dan keunikan yang ada pada air Zam-Zam yang tidak dimiliki air lain di dunia? Di antaranya tidak bisa rusak atau berbau, tidak bisa rusak warnanya, rasanya, dan baunya. Sama seperti madu lebah yang tidak terpengaruh oleh udara. Berbeda dengan jenis air lainnya. Nah, ini diantara apa? Keunikan keistimewaan air Zam-Zam. Karena adanya, ya, kemujizatan dari Allah. Air Zam-Zam tidak bisa berubah rasa, tidak berubah bau, juga tidak berubah karena pengaruh udara. Dia tidak bisa rusak. Makanya kalau hari ini ada dijual itu di beberapa toko-toko misalnya ditemukan air Zam-Zam berlumut, nah itu bisa dipastikan itu palsu. Nah, atau kalau tidak palsu, pengemasannya tidak higienis, nah, sehingga tumbuh lumut, ya kan? Kita temukan tuh beberapa kasus. Kemudian air Zam-Zam setelah disimpan beberapa waktu, berlumut. Nah, padahal secara penelitian air Zam-Zam tidak berubah karena pengaruh udara, baik rasa dan baunya tidak akan berubah. Nah, begitu juga warnanya. Sama ini dengan madu. Makanya madu itu tidak ada istilah apa? Expire. Karena madu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya. Virus, bakteri kalau masuk ke madu mati, tidak bisa bertahan. Paling lama 4 kali 24 jam kalau tidak keliru, ya, pada pertemuan yang sudah kita bahas dulu madu, ya, tidak lama dia akan mati semuanya, termasuk bakteri paling bandel misalnya E. coli, ya. Kalau masuk ke madu mati. Makanya madu murni, madu asli itu sangat bagus untuk membantu penyembuhan luka, baik pasca operasi maupun luka-luka lainnya. Ya, tidak akan busuk madu selama tidak kemasukan, ya, binatang. Ya. Kalau masuk tikus ke dalamnya, ya itu, ya, akan merusak. Ya. Tapi kalau cuma disimpan begitu dengan bagus, tidak akan dia rusak. Nah, air Zam-Zam memiliki keunikan seperti ini, keistimewaan yang luar biasa, bahwa air Zam-Zam tidak bisa rusak, ya, atau berbau. Rasa, warna dan baunya tidak berubah, sama seperti madu lebah yang tidak terpengaruh oleh udara,
berbeda dengan air-air yang lainnya. Kenapa ini terjadi? Karena kandungan-kandungan kimia air Zam-Zam yang mencegah aktivitas virus, bakteri dan jamur. Masya Allah ya. Jadi kandungan kimiawi yang ada ya pada air Zam-Zam yang telah Allah berikan itu ya secara khusus, dia mampu mencegah aktivitas virus, bakteri dan juga jamur, sehingga dia tidak bisa berubah dan tidak bisa terkontaminasi. Kemudian disebutkan dalam riset-riset yang sama oleh Dr. Muhammad Izzat Al-Mahdi bahwa di sana ada isyarat air Zam-Zam adalah air dengan kandungan zat mineral paling tinggi yang digunakan untuk terapi dan pengobatan level internasional. Air Zam-Zam memiliki rasa tawar meski kandungan garamnya yang tinggi. Siapapun yang meminum air ini tidak merasakan kandungan garamnya. Padahal seandainya persentase garam dalam air Zam-Zam terdapat pada jenis air lain, pasti tidak bisa diminum oleh siapapun. Ini keistimewaan yang lain dari air Zam-Zam. Air Zam-Zam memiliki kandungan garam yang begitu besar. Tapi adakah yang pernah minum air Zam-Zam lalu merasa keasinan? Tidak pernah. Orang kalau ditanya ketika minum air Zam-Zam apa rasanya? Menyegarkan, ya, nikmat, ya, lezat. Tidak ada yang bilang asin. Padahal kata para peneliti, ya, di riset, kalau seandainya kandungan garam yang ada pada air Zam-Zam ini dipindahkan ke air biasa selain air Zam-Zam, apa yang terjadi? Air itu tidak bisa dikonsumsi karena terlalu asin. Nah, tapi kandungan air Zam-Zam ya yang banyak garam ini ternyata tidak menyebabkan air Zam-Zam menjadi asin. Sehingga apa? Kandungan mineral yang tinggi ini menjadikan air Zam-Zam itu digunakan sebagai terapi, sebagai obat untuk berbagai macam penyakit di dunia internasional. Nanti akan kita lihat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya apa saja kira-kira obat penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan air Zam-Zam. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para ikhwah, para tulab, ya rahimakumullah. Dalam hadis ya, Nabi SAW menggambarkan bagaimana mukjizat ilahi daripada air Zam-Zam ini. Nabi mengatakan, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam fihi ta'amut tu'mi wa shifa'us saqami. Air terbaik ya, kata Nabi SAW, yang ada di muka bumi ya, adalah air Zam-Zam. Nah, jadi air terbaik, teristimewa, number wahid ya, itu apa? Air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan istimewa dan obat berbagai penyakit. Kenapa air Zam-Zam menjadi air teristimewa, number wahid, air paling terbaik? Karena Zam-Zam ini adalah merupakan makanan istimewa. Dia air tapi sekaligus makanan. Air tapi bisa mengenyangkan. Itulah Zam-Zam yang tidak bisa ditiru oleh air-air yang lain. Air yang lain kalau kita minum ya paling hilang haus, tapi nggak kenyang. Yang lapar tetap lapar. Tapi air Zam-Zam begitu diminum maka dia mengenyangkan bagi orang yang lapar. Nah, kemudian
Dia syifa'u saqam. Apa itu? Kesembuhan berbagai penyakit. Syifa, obat, ya, penyembuh bagi penyakit-penyakit. Maka orang yang sakit, kalau Anda sakit tapi tak kunjung sembuh, cobalah berobat, terapi dengan air zam-zam. Tapi ya, ada nasihat yang harus kita ingat. Tanpa keimanan, maka ini tidak akan terjadi. Nabi yang mengatakan kalau kita ragu, ya jangan pernah mimpi sembuh dengan air zam-zam. Ya, tapi kalau mau sembuh, yakin dulu, beriman dulu dengan sabda Nabi, baru kemudian terapi dengan air zam-zam. Ya. Kemudian hadis yang lainnya Nabi mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ma'u zamzam lima syuribalahu in syaribtahu tastashfi bihi syafaqallah wa in syaribtahu lisiba'ika asba'akallah bih wa in syaribtahu liqat'i dhama'ika qata'ahu wa hiya hazmatu Jibril wa suqyallahi Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air zam-zam berkhasiat untuk apa ia diminum. Artinya air zam-zam akan memberi manfaat sesuai niat orang yang meminumnya. Ya. Maka jika engkau meminumnya untuk kesembuhan, Allah akan menyembuhkanmu. Jadi siapa-siapa yang sakit ingin sembuh, minum air zam-zam dengan niat untuk kesembuhan. Jika engkau meminumnya supaya kenyang, Allah akan mengenyangkanmu. Minum air zam-zam karena lapar, lalu niatnya supaya kenyang. Kemudian jika engkau meminumnya supaya kenyang tadi, Allah akan mengenyangkanmu, ya. Ia adalah hentakan kaki Jibril, dan dengan air itu Allah memberi Ismail minum. Ini kurang terjemahannya nih. Nah, tadi untuk kenyang maka kenyang. Ada yang tidak terjemahkan. Nah, inilah keterjemahan. Jadi kalau terjemahan itu, ya, kadang-kadang terjadi kesalahan penerjemahan. Maka penting sekali kita merujuk pada apa? Merujuk pada teks aslinya yang berbahasa Arab. Nah, dalam hadis ini alhamdulillah ada Arabnya di sini, dan kita bisa lihat di mana kesalahannya. Ada yang tidak terjemahkan di sini. Apa itu? Wa in syaribtahu liqat idamaika qata'ahu. Dan jika kamu minum air zam-zam itu untuk menghilangkan hausmu, maka Allah akan menghilangkan rasa haus tersebut. Wahiyah hasmatu Jibril, ia adalah hentakan kaki Jibril, ya. Wa suqyallah Ismail, dan dengan air itu Allah memberi Ismail minum. Ya, ini para tulab menjadi pelajaran penting. Jangan mencukupkan diri dengan kitab-kitab terjemahan, karena kitab terjemahan bisa saja terjadi kesalahan penerjemahan, ataupun bahkan ada yang tidak diterjemahkan, ya, entah karena lupa atau entah karena, ya, hal lainnya. Ya. Nah, inilah air zam-zam. Jadi air zam-zam tergantung niat yang meminumnya. Ingin minum untuk kesembuhan, Allah sembuhkan. Minum air zam-zam untuk untuk mengenyangkan, Allah kenyangkan. Minum air zam-zam supaya tidak haus, maka, ya, Allah akan hilangkan rasa hausnya. Ya. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara mukjizat ilahi daripada air zam-zam, ya. Bahwa air zam-zam ini bukanlah air biasa, namun merupakan air yang luar biasa, datang sebagai pertolongan dari Allah yang keluar dari hentakan kaki Jibril ataupun hentakan kaki Ismail kecil, ataupun riwayat lain mengatakan adalah keluar daripada cungkilan sayap malaikat Jibril, ya.
dan air ini apabila diminum memiliki banyak manfaat, bisa mengobati berbagai penyakit, bisa mengenyangkan dan menghilangkan dahaga, tergantung niat dari si peminumnya. Kalau yang minum untuk niatnya kenyang maka kenyang, niatnya untuk kesembuhan maka sehat, sembuh, niatnya untuk hilangkan haus maka akan hilang hausnya. Demikian pula minum untuk cerdas juga boleh. Minum air zam-zam supaya cerdas otaknya, mudah hafal Quran, ya, mudah menghafal pelajaran, tidak ngantuan saat belajar. Silakan ya konsumsi air zam-zam dengan niat-niat tersebut, maka insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kebaikan dari air zam-zam. Nah, namun sebagai penutup perlu diingatkan, khasiat air zam-zam mungkin hanya berlaku bagi mereka yang mempercayai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yakin sepenuh hati bahwa Allah menjadikan air zam-zam sebagai perantara kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kami dan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.